Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Aziz Rawana, kelas Instrumentasi 4A, NPT 41210008. Mohon izin, pada tanggal 7 Juli 2023, kelas Instrumentasi 4A berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu kantor BMKG, yaitu Pos Polusi Udara Ciberem yang terletak pada Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, di pos tersebut itu terdapat beberapa alat untuk memonitoring polusi udara, seperti BAM 1020, BAM Kimoto ACSA 14, HV Sampler, NO, NO2, NOx Analyzer Thermomodel 42i, SO2 Analyzer Thermomodel 43i, dan masih banyak lagi. Nah, tapi pada pos tersebut terdapat satu alat yang cukup simpel dan sudah sedikit dimodifikasi, yaitu Automatic Rainwater System atau yang biasa disebut dengan ARWS. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat Automatic Rainwater System atau ARWS yang ada pada pos polusi udara Ciberem. Mau tahu kelanjutannya? Let's go! Oke, yang pertama yang kita bahas adalah kegunaan dari alat ini. Alat ini digunakan untuk menampung sampel air hujan yang selanjutnya diukur kualitas air hujan seperti pH dan polutan yang terkandung di dalamnya dari suatu lokasi yang merepresentasikan keadaan sekitar dengan interval waktu tertentu. Sampel air hujan memiliki ion yang rendah dan sangat mudah terkontaminasi. Maka dari itu, dilakukan pengamatan di dalam lab untuk mengetahui kandungannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian spesifikasi dan komponen pada alat ini. Sebenarnya tidak ada spesifikasi khusus pada alat ini karena emang cara kerjanya yang sangat simpel dan hanya untuk menampung air hujan. Namun, terdapat beberapa komponen pada alat ini yang diantaranya adalah yang pertama adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi apakah ada hujan apa tidak. Yang kedua adalah motor untuk menggerakkan penutup. Yang ketiga adalah penutup untuk menutup wet container ketika tidak ada hujan sehingga debu atau kotoran lain tidak mencemari air hujan yang tertampung. Selanjutnya adalah wet container untuk menampung air hujan. Lalu ada dry container untuk menampung debu. Dan selanjutnya adalah power supply sebagai sumber listrik. Dan yang terakhir adalah meja untuk menaruh semua alat yang telah disebutkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara alat ini bekerja. Ketika tidak ada hujan, maka penutup akan berada di atas wet container. Pada saat terjadi hujan, maka penutup akan pindah dari dry container ke wet container dan mulai menampung air hujan di wet container. Pada pos polusi udara Ciberem, terdapat sedikit perbedaan untuk mendeteksi hujan. ARWS itu biasanya menggunakan rug plate untuk mendeteksi terjadinya hujan atau tidak. Namun pada pos polusi udara Ciberem, ARWS-nya menggunakan sensor red switch yang terpasang pada tipping bucket. Jadi, ketika tipping bucket berbunyi tip, maka penutup akan tertrigger dan mulai bergerak dari wet container ke dry container sehingga air hujan bisa masuk ke wet container. Dan ketika tipping bucket berhenti berbunyi, maka penutup akan kembali ke wet container dan pengumpulan sampel air telah selesai. Jumlah air hujan yang dibutuhkan untuk melakukan semua pengukuran parameter itu adalah 100 ml sebagai jumlah ideal. Ketika jumlah airnya kurang dari 100 ml, maka prioritas pertama parameter yang diukur adalah pH. Lalu ada ion negatif atau anion, baru kemudian ion positif atau kation. Ketiga parameter ini harus diukur untuk menentukan keseimbangan ion pada air hujan. Nah, ketika telah mendapatkan sampel air, selanjutnya air disimpan dalam suhu ruangan dan selanjutnya dikirim ke lab kualitas udara BMKG Pusat setiap bulannya selama sekali. Selanjutnya, kita masuk ke syarat instalasi alat. Tidak ada syarat khusus untuk menginstalasi alat ini, namun tetap harus mempertimbangkan beberapa ketentuan dan prosedur dalam pemasangannya. Alat harus ditaruh di lokasi instalasi yang mewakili kondisi curah hujan di wilayah yang ingin diamati. Lokasi itu idealnya biasanya di daerah terbuka dan bebas dari penghalang seperti bangunan, pohon besar, atau struktur lain yang dapat mempengaruhi pola hujan. Prosedur instalasi peralatan ARWS ini yang pertama, pemasangan kaki-kaki peralatan, lalu pemasangan tempat dudukan peralatan. Selanjutnya itu perakitan modul sistem kontrol. Yang keempat adalah perakitan sistem unit catu daya atau power supply unit. Yang kelima adalah instalasi prosedur akhir atau installation finishing procedure. Dan yang terakhir adalah uji coba peralatan, di mana
Uji coba ini dilakukan agar tahu apakah alat ini bekerja sebagaimana mestinya atau tidak. Dan yang terakhir, kita masuk ke perawatan alat. Yang terpenting itu dari perawatan alat ini adalah selalu menjaga kebersihan kontainer agar tetap berada dalam keadaan kosong ketika tidak digunakan, lalu memastikan sensor dan motor bekerja saat terjadinya hujan, serta mengkalibrasi tipping bucket ketika sensor pendeteksi hujan menggunakan red switch yang kasusnya ini terdapat pada pos polusi udara Ciberem. Baik, itu tadi sedikit penjelasan terkait tentang alat Automatic Rainwater System atau yang biasa disebut dengan RWS. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.